Pernah nggak sih kamu lagi nonton sesuatu atau lihat kejadian, terus tiba-tiba dada terasa sesak, mata panas, dan berkaca-kaca, cuma karena melihat sebuah tindakan kebaikan yang tulus? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng perasaan yang satu ini. Kenapa ya sebuah kebaikan bisa begitu menyentuh, sampai-sampai bikin kita nangis? Kita mulai dari sebuah kisah nyata yang kayaknya pas banget buat ngambarin perasaan ini. Ceritanya diawali dengan kata-kata tadi yang diucapkan ke seorang anak kecil yang ketahuan lagi mencuri. Jadi, ini semua berawal dari sini. Dari sebuah tindakan welas asih yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa di masa depan. Coba bayangin momen ini. Pemilik toko, alih-alih marah, dia justru milih buat berbuat baik. Dia ngeliat lebih dari sekedar anak nakal. Dia ngeliat seorang kakak yang lagi putus asa dan berjuang buat adiknya. Ini empati yang luar biasa. Waktu pun berjalan, 10 tahun kemudian, momen kebaikan yang satu itu akan kembali dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Nah sekarang, roda kehidupan berputar. Justru si pemilik toko yang dulu menolong, kini berada dalam situasi yang sulit. Dia butuh bantuan, sama seperti anak laki-laki itu dulu. Dan disinilah puncaknya. Ternyata, dokter yang merawatnya adalah anak kecil yang sama, yang sekarang sudah jadi orang sukses. Dia nggak cuma bayarin semua biayanya, tapi dia juga bilang, saya sudah anggap Anda keluarga. Lingkaran kebaikan itu akhirnya jadi sempurna. Oke, sekarang kita bahas ya, perasaan yang mungkin lagi kamu rasain sekarang. Rasa sesak di tenggorokan itu yang bikin merinding. Sebenarnya itu apa sih? Kenapa ya cerita kayak gini tuh bisa kena banget di hati kita semua? Ternyata ini bukan sekedar perasaan baper biasa loh. Ada penjelasannya. Yuk kita lihat dari sisi sainsnya. Dan ternyata, ada loh alasan biologis dan psikologis yang konkret kenapa hati kita bisa terasa penuh dan hangat di momen-momen kayak gini. Jadi gini, ini semua berawal dari sesuatu di otak kita yang namanya neuron cermin atau mirror neurons. Sel-sel otak ini tuh secara harfiah bikin kita nyobain emosi orang lain, baik yang memberi kebaikan maupun yang menerimanya. Nah, inilah yang bikin kita itu kayak udah disetting dari sananya untuk bisa berempati. Neuron ini bikin kita seolah-olah ikut ngerasain perjalanan emosi mereka di cerita tadi. Padahal kita kan cuma nonton atau dengerin ceritanya aja. Terus ada lagi nih, tubuh kita juga ngeluarin zat kimia yang kuat banget namanya oksitosin. Makanya sering disebut hormon cinta. Dan ini beneran reaksi fisik loh. Jadi perasaan hangat yang bikin nyaman dan tenang itu bukan cuma sugesti. Itu beneran reaksi hormonal di tubuh kita pas ngelihat sisi terbaik dari kemanusiaan. Tapi, apa sesimpel itu? Cuma reaksi kimia doang? Ternyata ada yang lebih dalam lagi dari itu. Yuk kita lihat gimana ini semua bisa jadi sesuatu yang sifatnya lebih spiritual. Coba deh bayangin kayak gini ya, sains itu ngejelasin radionya otak kita, hormon kita, neuron kita. Tapi perasaan yang kita rasain itu musiknya. Nah musik inilah pengalaman spiritualnya, sinyal koneksi yang kita tangkap. Kenapa bisa dibilang spiritual? Karena pengalaman ini tuh nyentuh 4 hal yang mendasar banget. Dia nyentuh jiwa kita, bikin kita ngerasa jadi satu dengan semua orang, ngasih kita gambaran dunia ideal yang kita impikan, dan bikin kita percaya kalau kebaikan itu nggak akan pernah sia-sia. Dan inilah intinya. Perasaan ini tuh sebenarnya sebuah getaran, resonansi antara kebaikan di dalam diri orang lain yang menyentuh kebaikan yang juga ada di dalam diri kita. Seolah-olah jiwa kita saling say hello dan mengenali satu sama lain. Terus, apa artinya ini semua buat kita? Kalau kita ngerasain ini, itu nunjukin apa sih tentang diri kita? Jadi, kalau kamu sering terharu karena kebaikan, ingat ya, itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kalau empati dan rasa koneksi kamu itu berfungsi dengan sangat indah. Itu adalah sebuah kekuatan. Perasaan ini nunjukin kalau kamu punya empati yang kuat. Kamu pengen dunia jadi tempat yang lebih baik, dan kamu sangat menghargai hubungan antar manusia. Intinya, ini bukti kalau hati kamu tuh hidup, peka, dan sehat. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini ya. Perasaan yang indah dan sangat manusiawi ini bukan cuma sekedar reaksi. Ini adalah sebuah motivasi, sebuah panggilan untuk berbuat sesuatu. Nah, pertanyaannya, lain kali kamu ngerasain dada sesak karena terharu, kebaikan apa yang bakal kamu sebarin ke dunia?